Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda hebat semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu doakan mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu Seli Apriliana, guru SMP Negeri 11 Bintang. Kali ini Ibu akan mengajak Ananda semua untuk mengenal lebih dekat teks deskripsi. Sebelumnya, Ibu Guru mau bertanya dulu nih. Pernahkah kalian membaca info perjalanan wisata? Lalu, bagaimanakah pewarta menulis dan menyampaikan apa yang dilihatnya? Kemudian, bagaimana kesanmu setelah membaca dan mendengarnya? Nah, ketika kalian merasakan seolah-olah berada di tempat yang diceritakan, menikmati keindahan yang dibicarakan, maka penulis bisa dikatakan berhasil dalam mendeskripsikan. Lalu, apa itu teks deskripsi? Yuk kita kulik. Nah, Ibu Guru punya tayangan nih. Ada yang tahu ini di mana? Yap, tepat sekali. Jembatan Ampera. Jembatan yang terbentang di atas Sungai Musi, terletak di Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang. Nah, supaya Anda semua lebih paham tentang teks deskripsi, yuk kita cermati kata kunci pentingnya. Yang pertama, teks itu sendiri. Yang kedua adalah penggambaran. Penggambaran apa? Penggambaran objek yang sudah kita saksikan. Yang keempat, berbicara tentang objek yang sebenar-benarnya sudah kita saksikan. Yang kelima, yang menjadi bagian terpenting adalah terperinci. Jadi yang menjadi ciri khas sebuah teks deskripsi adalah terperinci. Yuk kita amati ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, dirinci menjadi bagian-bagian objek. Objek yang digambarkan secara konkret. Ketiga, bersifat personal dengan menggunakan kata emosi yang kuat. Contohnya, takjub, terpesona, memesona, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang menjadi struktur teks deskripsi? Yang pertama adalah identifikasi, yaitu nama objek yang dideskripsikan. Misalnya seperti yang kita saksikan, misalnya di sebuah danau. Nah, sebuah danau kita sebutkan danau apa, tepatnya di mana, lokasinya di mana. Itu adalah berbicara tentang hal-hal yang bersifat umum. Kemudian bagian kedua adalah deskripsi bagian, membuat gambaran rinci dari objek yang diceritakan. Misalnya kita di danau tadi lihat airnya biru, kemudian ada perahu yang tengah sandar, ada bukit di seberang sana, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di pinggir danau atau di pinggir laut ada nelayan yang sedang menarik jala. Nah, itu adalah deskripsi bagian. Kemudian bagian kesimpulan, berisi kesan umum penulis terhadap objek yang kita ceritakan. Nah, lalu bagaimana sih langkah menyusun teks deskripsi? Yang pertama, tentukan dulu objek yang menarik, objek yang akan kita deskripsikan, lalu buatlah judulnya. Yang kedua adalah bagian pentingnya dalam menyusun sebuah teks adalah kerangka bagian. Buatlah kerangka bagian mengenai objek yang akan kita deskripsikan. Yang ketiga, lalu kita mulai menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf sesuai dengan struktur teks deskripsi tadi. Yang keempat, ini bagian penting nih dalam teks deskripsi adalah rincian objek. Mulailah merinci, mulailah menyusun rincian objek yang dideskripsikan menggunakan kalimat yang merangsang panca indera pembaca sehingga mereka seolah-olah melihat, mendengar, merasakan langsung apa yang sedang kita deskripsikan. Nah, untuk contoh-contoh teks deskripsi, Anda bisa klik link yang sudah Ibu tautkan pada video ini. Demikian pembelajaran hari ini. Saatnya kita kuis. Jelaskan kunci penting dalam menulis teks deskripsi. Tadi sudah Ibu Guru jelaskan ya. Silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Tetap bawa hand sanitizermu kemana saja. Gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.